Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang kudus mengajarkan kepada kita jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena tentu kebahagiaan kita, kepenuhan hidup kita itu ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Nah, apa yang diajarkan oleh Santo Vincentius supaya kita berjumpa dengan Tuhan? Santo Vincentius selalu berkaca, bercermin pada Tuhan Yesus sendiri. Nah, dia mengatakan, apa misi atau apa yang ditugaskan putra manusia ketika ia hidup di dunia? Dalam semuanya, Vincentius mengatakan sebenarnya cuma satu, yaitu mewartakan Injil kepada orang miskin. Karena itu, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, ikuti saja Putra Allah. Dan karena itu, maka Vincentius menetapkan kepada para pengikutnya bahwa tujuan hidup kita itu adalah mengikuti Tuhan Yesus, pewarta Injil kepada orang miskin. Jadi mengapa kita perlu melayani orang miskin? Pertama-tama karena itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mencanangkan misinya ini ya, ketika dia ada di sinagoga di Nazaret, tempat kelahirannya. Roh Tuhan mengurapi aku, Ia mengutusku untuk mewartakan Injil kepada orang miskin. Ya, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18. Ya, jadi mewartakan Injil kepada orang miskin itu sebetulnya tugas setiap orang Kristiani. Karena setiap orang Kristiani kan mau mengikuti Tuhan Yesus. Karena setiap orang Kristiani kan mau berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, mari bersama aku melayani, mewartakan Injil kepada orang miskin. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan kita melayani orang miskin supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam pengadilan terakhir Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dan sebaliknya, apapun yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini juga kamu tidak melakukannya untuk aku. Sangat jelas, Yesus tidak menghendaki yang lain. Yesus menghendaki kita melihat kehadirannya terutama pada orang-orang miskin. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita perlu mewartakan Injil kepada orang miskin? Supaya orang-orang miskin itu mengenal, merasakan kasih Tuhan, dan mereka kemudian juga mengasihi Tuhan. Karena keselamatan mereka terjadi ketika mereka sungguh mulai mengasihi Tuhan. Dan Vincentius mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, kita diminta bukan hanya untuk mengasihi Tuhan, tapi untuk membuat saudara-saudari kita juga mengasihi Tuhan. Terutama
saudara-saudari kita yang miskin, yang kurang perhatian, ya, yang kurang sejahtera. Jadi, mengapa kita perlu mewartakan Injil kepada orang miskin? Pertama, karena kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kedua, karena kita ingin menjumpai Tuhan. Mewartakan Injil itu bukan sekedar karya, bukan sekedar kerja, tetapi merupakan usaha otentik untuk menjumpai Tuhan sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling miskin dan paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Seorang Vincentian sekali lagi menemukan Tuhan pada orang miskin yang dilayaninya. Dan yang ketiga, tentu saja kita mau mewartakan kasih Tuhan kepada mereka yang miskin, yang seringkali kurang tersapa, kurang terperhatikan, ya, supaya berkat perhatian dan kasih kita, mereka merasakan kasih Tuhan. Jadi kita mengunjungi orang miskin, itu juga kita membawa Tuhan kepada mereka. Termasuk juga kepada mereka yang beragama lain. Ya. Karena mewartakan bahwa Tuhan itu kasih dan bahwa Tuhan itu mengasihi manusia, itu milik semua agama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi mewartakan Injil kepada orang miskin itu apa? Mewartakan Injil kepada orang miskin itu adalah pertama-tama menjumpai Tuhan sendiri. Vincentius mengatakan, kalau kamu sedang berdoa dan kemudian ada panggilan mendesak dari orang miskin yang sangat membutuhkan, tinggalkanlah doamu, ya, tinggalkanlah doamu. Karena dengan demikian kamu tidak meninggalkan Tuhan. Kamu mungkin meninggalkan Tuhan di ruang ibadat, tapi kamu akan menjumpai Tuhan pada diri orang miskin itu sendiri. 10 kali sehari kamu mengunjungi orang miskin, 10 kali sehari kamu menjumpai Tuhan. Vincentius bahkan mengatakan, tatkala kamu memberikan roti kepada orang miskin, ya, kamu jangan merasa bahwa kamu itu orang hebat. Enggak, roti itu memang haknya orang miskin. Kamu berhutang roti itu kepada orang miskin, ya. Jadi dengan semangat ini, maka kita juga akan melayani orang miskin dengan menghargai martabatnya. Tidak sebagai, ya, orang yang lebih tinggi dari mereka memberikan pada orang miskin. Tidak, itu adalah suatu bentuk keadilan, ya, melayani orang miskin. Nah, lalu soalnya sekarang bagaimana seharusnya kita melayani orang miskin, supaya pelayanan kita kepada orang miskin itu bukannya tindakan manusiawi, tapi suatu pewartaan Injil. Kembali Tuhan Yesus, Vincentius mengatakan, ya ikuti Tuhan sendiri. Karena tugas kita di dunia ini sebagai orang Kristiani sederhana saja, melakukan apa yang dilakukan Putra Allah ketika ia ada di dunia ini. Nah, bagaimana Yesus melayani orang miskin? Pertama-tama Yesus menghargai orang miskin itu. Yesus menghargai martabatnya. Kalau kita membaca Injil, ya, seringkali orang miskin seperti Bartimius, kalau kita ingat, ya, berteriak-teriak, Yesus putra Daud, sembuhkanlah aku. Orang-orang yang mengawal Yesus yang ketika waktu itu sudah menjadi orang penting, mencegah Bartimius untuk berteriak-teriak. Tapi Yesus menghargai Bartimius. Ia datang kepada Bartimius. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus
menghargai orang miskin. Seringkali kita tidak mewartakan Injil kepada orang miskin karena mungkin sikap-sikap kita yang melayani atau memberi mereka secara arogan, sehingga orang miskin itu merasa semakin direndahkan dirinya. Karena itu karya-karya Vincentian, ya, karya-karya Vincentian itu selalu diupayakan sungguh-sungguh ada kontak pribadi dengan orang miskin itu. Karena disitulah kita menghargai pribadinya, kita menghargai martabatnya. Kedua, saudara-saudari, Yesus melayani orang miskin bukan hanya untuk pelayanan. Tuhan Yesus melayani orang miskin sebagai tanda, ya, perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi orang miskin itu. Walaupun untuk ini Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Begitu juga halnya dengan Vincentius. Karena itu, saudara-saudari, untuk sungguh-sungguh melayani orang miskin, kita tidak cukup hanya sekedar beramal. Tadi dikatakan itu adalah suatu tindakan keadilan. Nah, kalau kita berbicara mengenai keadilan, saudara-saudara, maka kita itu harus bertanya, mengapa mereka ini menjadi miskin? Apa akar-akar yang membuat mereka ini menjadi miskin? Akar itu misalkan mentalitas mereka sendiri, ya, mereka tidak punya harapan. Ya, seringkali kita ini memang hanya begini, ya. Maaf, misalnya anak tukang becak, ya, seringkali juga tidak mempunyai cita-cita tinggi yang ditanamkan kepada anaknya. Jadi soal mentalitas. Juga termasuk mentalitas ini adalah, ya, ada hari ada rezeki. Kadang-kadang kalau mereka mendapat rezeki, ya sudah digunakan, ya. Jadi mentalitas itu juga termasuk mentalitas untuk menata keuangan mereka. Tapi itu mereka sendiri yang perlu disadarkan, ya. Kita bisa membangun misalkan koperasi atau CU, ya. Tapi yang memang harus hati-hati supaya sungguh-sungguh CU itu bisa dipercaya dan orang-orang yang mengurusnya, mengelolanya sungguh-sungguh bisa dipercaya. Kita juga perlu tenaga ahli untuk menjaga supaya koperasi itu sungguh-sungguh aman, ya. Dan kita melihat ini, ya, misalnya di Provinsi Kalimantan Barat, ya, yang mayoritas adalah orang-orang Dayak, dan orang Dayak terutama di Kalimantan Barat umumnya Katolik. Di situ ada CU-CU terbesar secara nasional, ya. Dan CU itu sudah sangat berhasil, ya, untuk mengangkat, ya, bukan hanya mereka dari kemiskinan, tapi juga mengangkat martabat mereka. Karena dengan menabung mereka sadar, ya, bahwa mereka punya uang, ya. Karena mereka punya uang, mereka lalu bisa berpikir lebih lagi bagaimana supaya anak-anaknya terdidik. Dan ketika anak-anaknya terdidik, mereka sadar kita bisa mengatur masyarakat kita. Bertahun-tahun, ya, di pedalaman Dayak, ya, pedalaman Kalimantan Barat, mereka pemimpinnya, ya, camatnya, lurahnya seringkali bukan dari mereka sendiri. Sekarang setelah ekonomi mereka meningkat, kesadaran mereka meningkat, mereka juga banyak yang menjadi lurah, menjadi camat, bahkan juga bupati, dan terakhir juga gubernur. Jadi saudara-saudari yang terkasih, melayani orang miskin bukan hanya amal tapi tindakan keadilan. Dan kalau itu tindakan keadilan, kita harus menggali akar-akar ketidakadilan, akar-akar permasalahannya. Kita juga tentu saja
selain memberikan pendidikan untuk mengubah mental mereka, istilahnya mindset mereka, tadi sudah saya berikan contoh, kita juga perlu memberikan pelatihan-pelatihan, ya. Karena mereka orang-orang alam, ya. Mereka perlu dilatih bagaimana berladang, ya, supaya ladang itu sungguh-sungguh menghasilkan ya sewajarnya, bahkan berlimpah lebih dari yang selama ini karena mereka hanya berladang secara alamiah, ya. Tentu saja kalau hasilnya berlimpah itu juga meningkatkan ekonomi mereka. Dan akhir-akhir ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita Vincenzian dalam mewartakan Injil pada orang miskin menemukan sebuah gerakan yang disebut gerakan perubahan sistemik. Gerakan perubahan sistemik ini tidak hanya melihat orang miskin secara individual, tapi melihat mereka juga sebagai kelompok. Dan diajar untuk menata kehidupan mereka sendiri sesuai dengan mentalitas yang benar. Untuk itu memang membutuhkan pendampingan yang serius. Tetapi sekaligus juga pendampingan yang serius itu berarti membuat mereka semakin lama semakin mandiri. Dalam gerakan sistemik, pengurusnya tidak boleh dari kita, pengurusnya harus dari orang miskin itu sendiri. Kita hanya mendampingi. Selamat mewartakan Injil kepada orang miskin, selamat melayani orang miskin dengan cara Tuhan Yesus sendiri, dengan cara Vincenzian. Selamat karena itu berjumpa dengan Tuhan sendiri, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apapun yang kamu lakukan untuk mereka ini, kamu lakukan untuk aku. Amin. Aku